Selamat pagi peserta didik Bapak semuanya. Doa Bapak semua kalian tetap sehat-sehat selalu untuk bisa mengikuti pembelajaran dari Bapak. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kondisi alam benua-benua di dunia. Ya, jadi bagaimana tentang kondisi alam benua-benua di dunia. Maka langsung saja Bapak memunculkan materi kita. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah membahas ya tentang benua yang ada di dunia ya. Ada benua Asia yang merupakan benua terbesar di dunia. Kemudian yang kedua adalah benua Amerika. Ya, ini. Yang ketiga adalah benua Afrika. Yang keempat, terluas keempat adalah benua Eropa, dan terluas kelima adalah benua Australia. Nah, jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengajak kita untuk melihat bagaimana sejarah tentang terjadinya benua ya. Jadi seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Alfred Wegener, sebelum zaman karbon, dia mengatakan bahwa lebih kurang 300 juta tahun yang lalu semua benua yang ada bergabung menjadi satu yang disebut dengan benua Pangea ya. Nah, kemudian benua itu terpecah menjadi dua yang disebut dengan benua Gondwana dan Laurasia. Nah, berapa lama proses terpecahnya daripada benua Pangea itu sekitar 135 juta tahun yang lalu. Nah, benua Laurasia menjauh dari benua Gondwana yang akhirnya ini membentuk benua Amerika Utara. Ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian benua Gondwana ini terpecah dan menjadi beberapa benua ya. Ini yang pertama itu ada di bagian barat bergeser terus ke arah barat menjadi benua Amerika Selatan. Kemudian bagian timur bergerak ke arah timur menjadi benua Afrika. Bagian yang lebih kecil di bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan menjadi India. Pecahan bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan pecahan bagian barat terus bergerak ke arah selatan. Nah, seperti yang kamu lihat ini pada slide berikut. Jadi ini dahulunya daripada benua Pangea itu ya. Jadi akibat daripada letupan atau goncangan dari bumi yang kuat pada waktu itu, maka Pangea ini terpecah dia menjadi dua ya. Tadi 135 juta tahun yang lalu ya. Jadi ini dia, ada namanya Laurasia dan Gondwana. Nah, kemudian gambar yang C ini ya, ini 65 juta tahun yang lalu, maka terpecah-pecahlah ini ya, benua Laurasia dan Gondwana tadi ya. Nah, ada yang membentuk Amerika tadi, ada Amerika Utara, Amerika Selatan, kemudian Eurasia atau yang merupakan Eropa dengan Asia ya, yang sebenarnya ini adalah satu. Kemudian yang berikutnya ada benua Afrika ya, dan kemudian ada benua Antartika. Nah, bagaimana fakta? Apa fakta yang disampaikan oleh Wegener dengan teori pergeseran benua itu ya? Dia menyatakan ada 4 fakta ya. Yang pertama itu adalah lekukan ya, lekukan atau bentuk pantai di Afrika Timur, Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan pantai barat di Eropa dan Afrika hampir sama. Kemudian yang kedua, daratan tanah hijau atau Greenland ya, ini menjauh dari Eropa sejauh lebih kurang 36 cm per tahun ya. Ya, ini dia. Kemudian fakta yang keempat itu dia mengatakan bahwa tanah di Amerika Selatan, Afrika, India, Australia dan Antartika menunjukkan persamaan sifat ya. Ini tanah daripada di Amerika Selatan tadi. Nah, kemudian ada Pulau Madagaskar. Di mana itu Pulau Madagaskar ini berada di sebelah timur daripada benua Afrika. Jadi Pulau Madagaskar ini dalam gerakannya ke arah barat terhambat oleh Afrika. Nah, ini dia anak didik kami tentang
singkat saja tentang teori terbentuknya daripada benua. Jadi benua itu atau daratan itu dulunya mengapung. Nah, sebagian kemana? Apakah semua mengapung? Tidak. Jadi sebagian juga ada yang tenggelam ke dasar laut. Nah, jadi sesuai dengan topik kita juga, ini tadi singkat saja, bahwa relief dari permukaan bumi, ya, benua Asia, itu terbagi menjadi beberapa. Tahu relief ya anak didik kami ya, relief. Jadi permukaan bumi itu tidak rata ya. Jadi permukaan bumi itu ada yang dia cekung dan ada dia yang cembung. Nah, kita melihat dulu yang permukaan bumi yang cekung ya. Nah, yang cekung atau dia menonjol ya ke atas. Yang pertama itu ada dataran tinggi atau yang kita sebut dengan plato ya. Nah, jadi di benua Asia ya, kondisi alam di benua Asia, yang pertama dataran tinggi atau plato, kita dapat melihat misalnya ada dataran tinggi Tibet. Ya, ini adalah merupakan dataran tertinggi di dunia dan dijuluki sebagai atap dunia. Ya, di sebelah utara pegunungan Himalaya. Nah, kemudian yang berikutnya ada dataran tinggi Dekan, ini di India bagian tengah. Ada lagi dataran tinggi Yunan di Tiongkok bagian selatan. Ini ketinggiannya lebih kurang 2.000 meter. Kemudian ada dataran tinggi Arabia yang terletak di semenanjung Arab bagian barat. Ada lagi dataran tinggi Iranian yang terletak di Iran timur tengah. Nah, selain dataran tinggi juga ada dataran rendah. Ada dataran rendah di bagian utara, ya, Siberia, yang merupakan gabungan dari 3 lembah besar. Mana 3 lembah besar itu? Yaitu ada lembah Sungai Obe, ada lembah Sungai Yenisei dan Sungai Lena, di mana ketiga sungai ini bermuara di Laut Arktik. Kita tahu Laut Arktik atau Samudra Arktik atau yang disebut dengan lautan es ya, yang berada di kutub utara. Kemudian yang ketiga ada pegunungan lipatan muda yang berada di Asia bagian tengah. Pegunungan ini memiliki 2 simpul, yaitu simpul Armenia di barat daya dan simpul Pamir di bagian selatan. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada namanya lembah sungai besar. Ya, lembah sungai besar itu misalnya ada lembah sungai Yangtze, di mana itu di Tiongkok ya. Kemudian ada lembah sungai Irrawaddy di Myanmar. Kemudian ada lembah sungai Mekong, ini melalui Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Thailand. Kemudian ada dataran rendah Mesopotamia, yaitu di lembah sungai Tigris dan Efrat. Ada lagi dataran rendah Hindustan di India yang meliputi lembah sungai Indus, Gangga, dan Brahmaputra. Nah, itu anak didik kami tentang kondisi alam daripada benua Asia dan benua lainnya. Nah, kemudian anak didik kami, Bapak mau ajak kalian juga untuk melihat slide berikut ya. Nah, jadi kalau kita lihat di slide berikut, nah ini Bapak tunjukkan. Ini adalah kondisi alam ya, yang tadi yang sudah Bapak sampaikan ada 4 tadi ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini gambaran daripada kondisi alam daripada benua Asia. Anda lihat di slide-nya ini ya. Nah, jadi di sini ada Gurun Gobi tadi ya, ada Gurun Gobi ya di benua Asia juga. Kemudian ini di Jepang, ini ada Gunung Fuji. Kemudian juga ada fauna ya, fauna panda. Kemudian juga floranya juga ini. Mungkin ini di Indonesia lah ini ya. Ada hutan hujan tropis. Kemudian juga ini di Indonesia juga kita melihat ada Danau Sentani ya, di mana itu Danau Sentani di Papua ya. Kemudian tadi yang juga sudah Bapak sebutkan ada pegunungan Himalaya. Kemudian yang berikutnya juga ada fauna seperti unta yang terdapat di Timur Tengah ya, atau Asia Barat Daya ya. Ini di Timur Tengah atau negara-negara Arab ya, karena memang ini mendominasi daripada relief atau permukaan bumi daripada di negara tersebut yang terdiri dari gurun pasir. Nah, pada hari ini juga Bapak mau mengajak kita untuk melihat slide kita ya, yaitu tentang gambaran daripada keadaan alam di salah satu benua, yaitu di benua Asia ya. Bapak tunjukkan dulu.
Nah, ini anak didik kami bisa dilihat nanti di LKS-nya ya. Di LKS-nya halaman 10 ya, tentang negara Jepang ya, negara Jepang. Nah, jadi pada minggu yang lalu juga Bapak sudah sampaikan ini tentang letak astronomis ya, letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dengan garis bujur ya. Nah, ini secara astronomis negara Jepang itu di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, kemudian di sini ya bisa juga untuk didalami lagi nanti di buku paketnya ya. Ini Jepang ini didominasi oleh pegunungan ya, 75% ini merupakan bagian dari rangkaian sirkum Pasifik. Itu makanya kalau kita lihat mengapa Jepang itu banyak gunung Merapi, karena memang dia dilalui oleh rangkaian sirkum Pasifik. Ini pada umumnya sebagian besar gunung-gunung di Jepang ini dia aktif ya, maka Jepang itu sering dilanda gempa bumi, dan juga kalau misalnya itu episentrumnya berada di tengah laut, sering terjadi yang disebut dengan tsunami. Jadi kalau kita sering mendengar istilah tsunami, tsunami itu adalah merupakan dari istilah atau bahasa Jepang ya, yaitu terjadinya luapan air ya, air meluap yang akibat daripada gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Nah, kemudian yang berikutnya nanti anak didik kami juga bisa melihat iklim ya, iklim Jepang ini sebagian besar iklim di Jepang ya, itu dia beriklim subtropis ya, dengan 4 musim. Ada musim dingin, ada semi, ada musim panas, dan ada musim gugur ya. Ini dia anak didik kami. Nah, kemudian ini sebagian besar di Jepang ini banyak sungai-sungai ya, di mana sungai-sungai itu di Jepang ini karena memang negara maju, ini banyak digunakan untuk anak didik kami, untuk pembangkit tenaga listrik ya. Ini dia. Tetapi Jepang ini juga banyak mereka menggunakan tenaga nuklir ya, karena memang nuklir ini bisa digunakan karena lebih banyak kalau misalnya dia untuk kesejahteraan manusia, asal bukan untuk memusnahkan manusia ya. Ini dia. Nah, kemudian kita juga kenal bahwa Jepang ini adalah merupakan ya negara industri maju ya. Komoditas utama daripada Jepang itu adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor. Meskipun negara Jepang ini sebetulnya miskin sumber daya alam, tapi mereka ini adalah merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya manusia, sehingga Jepang itu sumber daya manusianya bisa menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga produk-produknya anak didik kita ya bisa kita lihat hasilnya di Indonesia ya, barang-barang elektronik, mobil, kendaraan motor yang seliweran yang kita lihat, yang sebagian besar itu adalah merupakan produk daripada negara Jepang ya, berbeda atau lebih sedikit di produk-produk daripada Amerika dan Eropa. Nah, pertumbuhan penduduknya nanti juga akan kita lanjutkan ini secara lebih lengkap, yaitu tentang dinamika penduduk daripada benua-benua ya. Tapi nggak apa-apa, kebetulan di sini muncul di slide kita. Ini Jepang pertumbuhan penduduknya 0,01% ya per tahun. Ya. Jadi berbeda dengan negara kita ya. Kalau negara kita itu sampai 7%. Ya, sehingga jumlah penduduknya sangat besar. Ini karena apa? Mungkin masalah budaya anak didik kita ya. Ini Jepang ini negara maju ya. Salah satu negara maju di benua Asia, tepatnya adalah di benua Asia bagian timur. Jadi sekitar 90% penduduk daripada Jepang itu berdiam di kota. Khususnya itu ada di Pulau Honshu ya, di Pulau Honshu. Baik anak didik kami, ini sekilas saja anak didik kami pengantar. Bapak yakin di sini karena ini kita pembelajaran virtual ya, materi kita terbatas, singkat karena memang ini juga masalah ekonomi anak didik kami ya. Harapan Bapak ya, permintaan Bapak, meskipun materi kita ini singkat anak didik kami, kalian bisa mendalami kembali, nanti bisa dilihat di buku Intan Pariwara ya, materi kita hari ini tentang kondisi alam benua-benua di dunia, itu halaman 8 sampai dengan halaman berapa anak didik kami ya, yaitu halaman
12 ya. Nah, di situ ada negara Jepang, ada negara Indonesia, dan ada negara India. Nah, kemudian langsung saja Bapak ya, untuk anak didik kami ya, untuk memperdalam materi kita nanti juga bisa kalian lihat ya, untuk materi kita minggu yang lalu nanti bisa kamu lihat di buku LKS-nya, silahkan kalian jawab ya. Yang halaman 5, uji kompetensi 1 ya, bagian A, ditulis optionnya dan isinya. Contoh nomor 1, benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Jawabnya misalnya kamu pilih B, Asia Barat. Harus ditulis ya anak didik kami ya. Nah, kemudian itu kamu kerjakan ya, bagian A-nya itu sampai dengan halaman 7, yaitu nomor 15. Iya, nomor 15 ya. Baik anak didik kami, doa Bapak, harapan Bapak, kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini dan pembelajaran untuk mata pelajaran yang lain. Gunakan waktu untuk belajar dan jangan malas. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran Bapak hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Bapak.